Patung dewa bersayap dan bangunan candi yang mirip seperti piramida peninggalan bangsa Aztec, Maya dan Inca di Amerika Selatan menyambut kedatangan tamu saat mengunjungi candi ini. Lokasinya dekat dengan Candi Ceto yang baru saja kita kunjungi. Sama seperti Candi Ceto yang disebut candi di atas awan karena berada di ketinggian, maka Candi Sukuh pun juga memiliki julukan yang sama. Lalu mengapa banyak orang ke candi ini untuk melakukan ruatan atau upacara untuk membuang sial? Dan mengapa bangunan candi ini berbeda dengan candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit lainnya? Seperti Candi Ceto, Candi Sukuh merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya dari abad 13 sampai 15 Masehi. Candi Sukuh berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso, Desa Berjo. Dari Candi Sukuh menuju ke kota Karanganyar jaraknya adalah 18,1 km dan dapat ditempuh dalam waktu 32 menit. Dari Candi Sukuh menuju ke Candi Ceto jaraknya adalah sekitar 11,1 km dan dapat ditempuh dalam waktu 28 menit. Dari Candi Sukuh menuju ke Candi Ketek yang merupakan bagian dari Candi Ceto jaraknya adalah 11,1 km dan dapat ditempuh dalam waktu 28 menit. Candi Sukuh ditemukan di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di tahun 1815. Thomas Stamford Raffles adalah seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Inggris untuk memerintah di Pulau Jawa. Beliau membangun Istana Bogor dan juga makam istrinya ada di Taman Prasasti Jakarta. Beliau juga lah yang menemukan bunga Rafflesia-Noldi di daerah Bengkulu. Untuk tugas menemukan Candi Sukuh ini diberikan kepada Residen Surakarta yang bernama Mr. Johnson. Beliau diperintahkan Raffles untuk mengumpulkan data untuk penyusunan buku The History of Java, sebuah buku yang menceritakan mengenai masyarakat Jawa, baik sejarah, budaya, dan lain-lainnya, dan merupakan hasil dari karya beliau. Setelah Raffles meninggalkan Indonesia, maka pemerintah Belanda melakukan penelitian lanjutan di tahun 1842 oleh Van der Vlis, seorang arkeolog Belanda yang juga meneliti Candi Ceto dan juga Candi Borobudur. Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul Proof Honor Beschrijving of Sketch and Ceto, dan pembukaan pertama dilakukan di tahun 1918. Arsitektur Candi Sukuh. Candi Sukuh memiliki 3 teras. Teras pertama dekat dengan pintu masuk dan di sini kita akan melihat bangunan candi yang bentuknya mirip dengan bangunan candi utama yang berada di teras ketiga, namun ukurannya jauh lebih kecil. Candi ini memiliki sebuah ruangan di mana di dalamnya kita akan bisa melihat sebuah ukiran terbuat dari batu yang merupakan gambaran dari organ reproduksi manusia. Di bagian dinding dari candi ini kita akan melihat sebuah sengkala Mehmet yang dalam bahasa Jawa berbunyi Gapura Buta Aban Wong atau raksasa Gapura memangsa manusia, yang masing-masing memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Dan jika dibalik didapatkan tahun 1359 Saka atau dalam pandangan Masehi adalah tahun 1437 Masehi. Di sisi sebelahnya juga terdapat relief sengkala Mehmet berwujud gajah bersorban yang menggigit ekor ular. Ini dianggap melambangkan bunyi Gapura Buta Anahut buntut atau raksasa Gapura menggigit ekor yang dapat ditafsirkan sebagai tahun 1359 Saka. Tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi dipercaya sebagai tahun berdirinya bangunan Candi Sukuh. Dari teras pertama, kita akan menaiki ke teras kedua. Nah, sebelum ke teras kedua, kita akan menemukan sebuah tanah lapang dan bila kita lihat,
di sebelah kiri maka akan ada lempeng-lempeng batu berukir relief. Lempeng pertama melukiskan seorang bangsawan menaiki gajah dan di sisi sebelah lempeng ini terdapat relief 2 ekor gajah. Lempeng kedua menggambarkan hewan-hewan seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Sedang lempeng ketiga melukiskan seorang bangsawan yang sedang menaiki kuda dan diiringi oleh pasukan pengawalnya. Selain lempeng batu tersebut juga ada wadah-wadah yang terbuat dari batu dan kita bisa melihat terdapat lubang di atas wadah tersebut. Naik ke teras kedua kita akan menaiki tangga batu dan juga kita akan melihat ada patung dewa penjaga yang berada di sisi kiri dan kanan dari tangga batu tersebut. Dari teras kedua kita akan menaiki teras 3. Di sini terdapat pelataran besar dengan candi induk yang berada di tengah-tengah. Dan sebelum ke candi induk kita akan menemukan 2 buah patung bersayap dalam posisi berdiri dan ukurannya setinggi manusia. Sayangnya kepala kedua patung tersebut sudah hilang, jadi kita tidak bisa mengetahui seperti apakah bentuk kepala dari patung tersebut. Namun para sejarawan meyakini bahwa kedua patung tersebut adalah patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta atau air kehidupan yang ada dalam kitab Adiparwa yang merupakan kitab pertama dalam kisah Mahabharata. Di bagian ekor sang Garuda terdapat sebuah inskripsi atau tatahan tulisan yang berbunyi Lawase Rajak Usi Dukpinep Kapetek Denawang Medang Kihempu Rama Karubuh Alabuh Geni Harbut Bumi Kacaritane Babajang Mara Mari Setrahanang Tang Bangun Menurut merupakan surah sengkala yang melambangkan tahun 1363 Saka atau dalam penanggalan Masehi adalah tahun 1441 Masehi dan dipercaya merupakan tahun berdirinya bangunan ini. Di kiri kanan candi utama terdapat tiang-tiang batu yang diukir dengan relief yang indah dan juga tulisan dalam bahasa kuno. Dan bila kita perhatikan, maka di dinding batu tersebut reliefnya diukir adalah makhluk bersayap dengan kepala seperti burung. Dan untuk relief yang diukir di Candi Sukuh ini memiliki kemiripan seperti yang diukir di Candi Ceto, yang kita sebut sebagai aspek ikonografi, di mana bentuk tubuh manusia pada reliefnya menyerupai wayang kulit dengan wajah tampak samping tetapi tubuh cenderung tampak depan. Seperti di candi lainnya, di sini juga terdapat patung dewa penjaga dengan wajah yang seram dan memegang gada. Kemudian juga ada 3 buah patung kura-kura yang melambangkan bumi dan penjelmaan dari dewa Wisnu. Patung pertama berada di paling depan, sedangkan 2 patung lainnya berada di kaki tangga candi di sisi kiri dan kanan. Bentuk kura-kura ini menyerupai meja dan ada kemungkinan disinilah tempat untuk menaruh sesaji. Dan untuk bangunan utama yang candinya adalah berbentuk piramida dan ada tangga ke atas dan bila kita lihat maka puncaknya terpotong yang melambangkan Gunung Mandragiri, di mana gunung ini diambil puncaknya untuk mengaduk-aduk ke lautan untuk mencari Tirta Amerta. Candi Sukuh dikenal masyarakat sebagai tempat peruatan atau membuang ketidakberuntungan dalam hidup. Hal ini erat kaitannya dengan kisah Sadewa yang meruat Batari Durga. Beliau adalah penjelmaan dari Dewi Uma, istri Batara Guru, yang kemudian dikutuk menjadi seorang raksasi yang menyeramkan. Pada bagian kiri dari Candi Induk terdapat serangkaian panel dengan relief yang menceritakan mitologi dari kisah ruatan ini. Dikenal dengan nama Kidung Sudamala. Berikut adalah urutan dari reliefnya. Di panel pertama dilukiskan Sadewa yang merupakan saudara kembar dari Nakula dan merupakan tokoh termuda dari Pandawa 5. Digambarkan beliau sedang berjongkok bersama seorang punakawan dan menghadap seorang raksasa yang merupakan Dewi Durga yang juga diikuti oleh punakawannya. Panel kedua menggambarkan situasi di hutan sentra Gandamayit. Pada lukisan ini digambarkan Dewi Durga yang berubah menjadi seorang raksasi atau raksasi wanita dengan wajah mengerikan. Di sampingnya ada 2 orang raksasi juga yang merupakan perwujudan dari bidadari yang telah dikutuk oleh dewa, yaitu Kalantaka dan Kalanjaya. Di sini digambarkan bahwa Sadewa terikat pada sebuah pohon dan diancam akan dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan sang Dewi Durga. Dan di belakang dari pohon ini terdapat Semar dan juga terlihat ada wujud hantu yang melayang-layang di atas pohon.
Di panel ketiga digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawannya, yaitu Semar, berhadapan dengan pertapa buta yang bernama Tambra Petra dan putrinya Nipadapa di pertapaan di Prangalas. Dan Sadewa akan menyembuhkan sang pertapa dari kebutaannya. Panel keempat menggambarkan suasana di sebuah taman yang indah yang memperlihatkan Sadewa sedang bercengkrama dengan Resi Tambra Petra dan putrinya Nipadapa, serta ada seorang punakawan di pertapaan Prangalas. Di panel kelima menggambarkan adegan antara Bima melawan kedua raksasa, yaitu Kalantaka dan Kalanjaya, pengiring dari Dewi Durga. Di sini kita bisa melihat Bima dengan kekuatannya sedang mengangkat sang raksasi untuk dibunuh dengan kuku pancanakanya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dari Candi Sukuh kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Candi Ketek.